Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang lingkaran. Kita akan meneruskan halaman 110 untuk soal nomor 81 sampai 95. Nomor 81. Pada gambar berikut, jika besar sudut BOC adalah 100 derajat, maka besar sudut OAC adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Sudut OAC ini adalah sudut keliling ya, di mana rumus sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusatnya. Jadi ini yang dimaksud dengan sudut pusat atau sudut yang berada di pusat lingkaran. Kemudian OAC di sini adalah sudut keliling atau sudut yang berada pada lingkaran. Sudut OAC bisa diperoleh dengan rumus ini ya, setengah dikalikan sudut pusatnya. Sudut pusatnya adalah sudut BOC, berarti setengah dikalikan sudut BOC. Kenapa menggunakan skema rumus ini? Karena menghadap pada busur yang sama, yaitu busur BC. Nah, ini menghadap ke sini, ini juga menghadap ke busur yang sama ya. Jadi menggunakan skema rumus ini. Kita masukkan nilainya, setengah dikalikan sudut BOC-nya adalah 100 derajat, berarti setengah dikalikan 100 sama dengan 50 derajat. Jawabannya adalah poin B. Nomor 82, jika besar sudut OCB adalah 65, maka besar sudut AOC adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Sudut CBO itu sama dengan sudut OCB. Jadi besarnya ini sama dengan besarnya ini ya, karena di sini jari-jari, di sini jari-jari. Sudut di depannya sisi yang sama pasti besarnya akan sama. Makanya di sini sudut CBO itu adalah 65 derajat. Nah, sudut CBO ini disebut dengan sudut kelilingnya. Yang ditanyakan adalah sudut AOC atau sudut pusatnya. Berarti untuk mencari sudut pusat, rumusnya adalah 2 dikalikan sudut kelilingnya. Skema ini boleh digunakan asalkan menghadap busur yang sama. Nah, ini menghadap busur AC, kemudian ini juga menghadap busur AC. Makanya menggunakan skema sudut pusat diperoleh dari 2 kali sudut kelilingnya. Sudut pusat yang dimaksud sudut yang ditanyakan pada soal, yaitu sudut AOC sama dengan 2 dikalikan sudut kelilingnya, yaitu sudut CBO, berarti 2 dikalikan 65 derajat, hasilnya 130 derajat. Jawabannya D. Nomor 83, pada gambar berikut jika besar sudut AOB adalah 40 derajat, maka besar sudut ACD adalah, berarti ini ya yang ditanyakan, sudut kelilingnya. Pertama kita harus mencari AOD terlebih dahulu dengan skema sudut AOD diperoleh dari 180 derajat dikurangi 40 derajat. Karena di sini totalnya adalah 180 ya, yaitu sudut lurus. Maka selisihnya diperoleh 140 derajat. Sudut AOD ini bertindak sebagai sudut pusat ya, karena berada pada pusat lingkarannya. Kemudian yang ditanyakan adalah sudut ACD sebagai sudut kelilingnya karena berada pada lingkaran ya. Rumus sudut keliling jika menghadap pada busur yang sama berlaku setengah dari sudut pusatnya. Berarti sudut ACD sebagai sudut keliling diperoleh dari setengah dikalikan sudut pusatnya, yaitu sudut AOD. Kita masukkan nilainya, setengah dikalikan sudut AOD-nya adalah 140 derajat, berarti hasilnya adalah 70 derajat. Jawabannya A. Nomor 84, pada gambar berikut besar sudut AOC adalah 150 derajat. Maka besar ABC adalah, berarti ini ya. Jadi sudut ABC itu bertindak sebagai sudut keliling karena berada pada lingkaran. Untuk mencari sudut keliling jika menghadap pada busur yang sama, rumusnya adalah setengah dari sudut pusatnya. Sudut keliling yang dimaksud adalah sudut ABC, berarti setengah dikalikan sudut pusatnya, yaitu AOC. Kita ganti nilainya ya. Setengah dikalikan 150 derajat sama dengan 75 derajat. Berarti jawabannya D. Nomor 85. Pada gambar berikut jika besar sudut AOC adalah 150 derajat, maka besar sudut ABC adalah, berarti yang ditanyakan sudut kelilingnya. Yang pertama yang harus kita cari adalah sudut refleks untuk AOC. Nah, yang ini ya. Sudut refleks itu bisa dicari dengan cara 360 derajat dikurangi dengan 150 derajat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 210 derajat. Ini sudut refleksnya ya. Kemudian, karena yang ditanyakan sudut ABC sebagai sudut keliling, yaitu sudut yang berada pada lingkaran, maka sudut keliling kita bisa menggunakan rumus setengah dikalikan sudut pusatnya. Ingat ya, berlaku ketika menghadap busur yang sama. Nah, ini menghadap ke busur yang sama ya, yaitu busur AC.
Sudut keliling yang dimaksud di sini adalah sudut ABC-nya, kemudian kita masukkan setengah dikali sudut pusatnya adalah sudut refleks AOC. Kita masukkan nilainya. Setengah dikalikan sudut refleks AOC adalah 210 derajat, setengah dikalikan 210 hasilnya adalah 105 derajat. Berarti jawabannya C. Nomor 86. Pada gambar berikut besar sudut PQO adalah 15 derajat, kemudian besar sudut QPR adalah 60 derajat, maka besar sudut PQR adalah, berarti ini ya yang ditanyakan, sudut QPR ini berfungsi sebagai sudut keliling karena berada pada lingkarannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari sudut pusat dengan rumus 2 kali sudut kelilingnya. Sudut pusat yang saya maksud adalah QOR. Berarti 2 dikalikan sudut kelilingnya, yaitu sudut QPR sama dengan 2 dikalikan 60 derajat, hasilnya 120 derajat. Berarti di sini 120 ya. Kemudian kita menggunakan skema, total sudut QOR adalah 180 derajat. Anggap saja di sini adalah X, kemudian di sini X, di sini adalah 120 derajat. Berarti prosesnya adalah 120 derajat ditambah dengan X ditambah X sama dengan 180 derajat. X ditambah X hasilnya 2X. 120 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 dikurangi 120 hasilnya 60 derajat. Berarti X sama dengan 60 dibagi 2 hasilnya 30 derajat. Sehingga besar sudut PQR diperoleh dari penjumlahan 15 derajat ditambah dengan 30 derajat. Yaitu nilai X-nya ya. Maka totalnya adalah 45 derajat. Jawabannya C. Nomor 87. Pernyataan berikut benar kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Poin A. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya. Nah ini adalah pernyataan yang benar ya. Karena memang rumusnya demikian. Kemudian poin B. Besar sudut keliling sama dengan setengah besar sudut pusatnya. Nah ini juga pernyataan yang benar karena rumusnya memang demikian. Kemudian poin C, semua sudut keliling dalam sebuah lingkaran adalah sama besar. Nah ini belum tentu benar ya, karena bisa jadi beda sudut kelilingnya. Poin D, dua sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama adalah sama besar. Nah ini adalah pernyataan yang benar, berarti yang salah adalah poin C. Nomor 88, jika besar sudut ABD adalah 65 derajat, kemudian yang ditanyakan adalah besar ACD. Nah, besar sudut ACD ini adalah sama dengan ABD karena sama-sama sudut keliling yang menghadap ke busur AD. Jadi jawabannya adalah 65 derajat dengan alasan karena menghadap pada busur yang sama. Jawabannya B. Nomor 89. Perhatikan gambar pada soal nomor 88. Kita sajikan ya gambarnya. Jika besar ACD ditambah dengan AOD sama dengan 162, maka besar ABD adalah, berarti yang ditanyakan ini ya. Nah, kita melalui proses ACD dan AOD. Anggap saja di sini X, kemudian di sini 2X. Karena sudut pusat itu adalah 2 kali sudut kelilingnya. Kita ikuti skema yang diketahui. Sudut ACD ditambah AOD sama dengan 162. Sudut ACD sudah kita misalkan X, kemudian AOD kita misalkan 2X sama dengan 162 derajat. 1X ditambah 2X berarti 3X sama dengan 162 derajat. Sehingga untuk mencari X diperoleh dari 162 dibagi 3, hasilnya adalah 54 derajat. Berarti di sini X-nya adalah 54 derajat ya. Sekarang kita akan mencari sudut ABD. Ternyata ABD ini sama dengan ACD karena sama-sama sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Maka di sini X yang nilainya adalah 54 derajat. Jawabannya B. Nomor 90. Diketahui besar sudut BDC adalah 35 derajat. Pernyataan berikut adalah benar kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Poin A, besar sudut BOC, berarti kita buat garis dulu ya. Berarti ini yang dimaksud. Iya, di sini adalah 70 derajat ya, karena sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut kelilingnya jika menghadap busur yang sama. Nah ini menghadap busur yang sama ya. Berarti poin A benar. Kemudian poin B, besar sudut OCD, berarti ini ya yang ditanyakan, adalah 35 derajat. Nah ini benar juga ya. Kenapa? Karena di sini OD adalah jari-jari, kemudian OC juga jari-jari. Sudut di depan sisi yang sama pasti besarnya juga sama. Jadi poin B benar. Poin C, besar sudut COD adalah 110. Nah ini benar ya.
Karena total sudut dalam segitiga COD harus 180 derajat. 110 derajat ditambah 35 ditambah 35 hasilnya 180 derajat. Maka poin C juga benar. Sehingga jawaban yang salah adalah poin D. Nomor 91. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut PQO adalah 28 derajat. Kemudian besar sudut PRO adalah 34 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut QOR. Berarti ini ya yang ditanyakan. Anggap saja di sini X, berarti di sini 2X. Karena ini adalah sudut pusat, 2 kalinya dari sudut kelilingnya. Yang pertama yang harus kita cari adalah sudut refleks QOR, berarti ini yang dimaksud. Nah, yaitu diperoleh dari 360 derajat dikurangi dengan 2X. Total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Itu artinya X ditambah dengan 34 derajat, ditambah dengan 28, ditambah dengan 360 dikurangi 2X sama dengan 360 derajat. X dikurangi 2X hasilnya min X. Kemudian 34 ditambah dengan 28 hasilnya 62 derajat. Kemudian 360 dikurangi 360 hasilnya 0. Negatif X kalau kita pindah ke kanan menjadi positif X, maka sama dengan 62 derajat. Ingat yang ditanyakan adalah sudut QOR yaitu 2X. Berarti 2 dikalikan 62 sama dengan 124 derajat. Jawabannya A. Nomor 92. Pada gambar berikut, AB merupakan diameter lingkaran. Besar sudut B dan sudut C berturut-turut adalah, berarti kita bisa mencari sudut C terlebih dahulu ya. Setengah dikalikan sudut pusat. Nah, sudut pusatnya di sini adalah 180 derajat. Berarti dikalikan 180 derajat ya, sama dengan 90 derajat. Kemudian kita bisa mencari sudut B ya. Dengan skema total sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti 27 derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan sudut B sama dengan 180. 27 ditambah 90 derajat sama dengan 117 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B diperoleh dari, kalau 117 derajat dipindah ke kanan menjadi pengurangan, berarti 180 dikurangi 117 hasilnya adalah 63 derajat. Karena yang ditanyakan sudut B dulu, berarti 63 dulu, baru setelah itu 90. Jawabannya yang benar adalah poin B. Nomor 93. Pada gambar berikut diketahui AC adalah diameter. Besar sudut BAC berbanding BCA adalah 7:11. Berarti di sini 7X, di sini 11X ya. Saya tambahi X karena 7 dengan 11 bukan nilai sebenarnya. Kemudian di sini sudut B-nya adalah setengah dari sudut pusatnya yang besarnya 180 derajat. Berarti sudut B adalah 90 derajat. Kita akan menggunakan skema total sudut pada segitiga ya. Totalnya adalah 180. 7X ditambah dengan 11X ditambah 90 derajat hasilnya 180 derajat. 7X ditambah 11X hasilnya 18X. 90 derajat kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 dikurangi 90 berarti 90 derajat. Sehingga nilai X diperoleh dari 90 dibagi 18 hasilnya adalah 5 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut BAC. Berarti ini ya yang dimaksud. Besar sudut BAC adalah 7X. Berarti 7 dikalikan 5 derajat hasilnya 35 derajat. Jawabannya A. Nomor 94. Pada gambar berikut diketahui AB adalah diameter. Besar sudut BAC adalah 3Y. Berarti di sini 3Y. Kemudian sudut ABC adalah Y plus 18. Maka nilai Y adalah, nah karena di sini sudut C sebagai sudut keliling dari sudut pusat yang besarnya 180 derajat, berarti di sini bernilai separuhnya ya, yaitu 90 derajat. Kita akan menggunakan skema total sudut pada segitiga yang besarnya 180 derajat. Berarti 3Y ditambah dengan Y tambah 18 ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. 3Y ditambah 1Y jadinya 4Y ditambah 18. Kemudian 90 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 180 dikurangi 90 hasilnya adalah 90 derajat. Berarti 4Y sama dengan 18 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 90 dikurangi 18 sama dengan
72. Artinya untuk mencari Y sama dengan 72 dibagi 4 hasilnya 18 derajat. Karena yang ditanyakan adalah Y, berarti jawabannya 18 derajat, poin B. Nomor 95, pada gambar berikut diketahui AD adalah diameter. Sudut BDA adalah 21 derajat, kemudian sudut DAC adalah 54 derajat. Besar sudut BDC adalah, berarti ini ya yang ditanyakan. Anggap saja di sini X ya. Yang pertama yang harus kita tentukan di sini adalah besar sudut ACD, karena di sini adalah sudut keliling dari sudut pusat 180 derajat. Berarti di sini ACD separuhnya yaitu 90 derajat. Nah, kita bisa menggunakan skema total sudut pada segitiga ACD adalah 180 derajat. 54 derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 21 derajat kemudian ditambah dengan X ya. Ini karena ini jadi satu kesatuan ya, sama dengan 180 derajat. 54 ditambah 90 ditambah 21 hasilnya adalah 165 ditambah X sama dengan 180 derajat. Berarti untuk mencari X sama dengan 165 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 180 dikurangi 165 hasilnya adalah 15 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut BDC atau yang ditanyakan adalah X. Maka nilai X adalah 15 derajat. Jawabannya B. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita akan ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.